Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, bapak-bapak dan para jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini tepatnya di tanggal berapa sekarang, Pak? Muharram. Tanggal 5 ya, tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah ya. Bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2026 Masehi ya. Alhamdulillah kita kembali bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita lagi umur, memperpanjang usia kita lagi ya, untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa bangun dari pembaringan ya. Allah mengembalikan ruh kita ya, setelah Allah mematikan kita sewaktu tidur tadi malam, dan memudahkan langkah kita untuk hadir di tempat ini, di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rumahnya ya, untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ruku kita, sujud kita, bacaan tilawatul Quran kita, dan seluruh ketaatan kita yang kita harapkan semata-mata ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, putra-putri beliau, dan seluruh pengikut beliau. Semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sebelumnya kita sempat membahas beberapa hal ya, tentang bagaimana keadaan atau kondisi seorang hamba yang beriman ya, di dalam menggunakan hatinya dan akalnya ya. Jadi mungkin saya akan kilas balik sedikit. Jadi manusia dimuliakan atas makhluk yang lain ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ya. Akan tetapi bapak-bapak dan para jemaah sekalian,
Pada ayat selanjutnya, apa ayat selanjutnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan ke derajat yang paling rendah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena manusia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba yang mulia, ya. Karena seharusnya dia adalah hamba yang mulia, tetapi justru menjadikan dirinya terjerumus ke dalam derajat yang lebih rendah, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, ini permisalan yang Allah buat, ya, di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ya. Kata Allah, sungguh nanti akan kami penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan golongan manusia dan jin. Mereka memiliki hati, namun tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Dan mereka memiliki pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan, namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan ucapan ulaika kal an'am. Mereka itu adalah golongan hamba-hamba yang seperti layaknya binatang, ya. Balhum adall, bahkan Allah mengatakan bahkan lebih sesat dari binatang. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi ketika seorang hamba tidak menempatkan akalnya untuk memahami, ya, kebesaran Allah dengan memahami ayat-ayat Allah, maka dia akan jauh menyimpang dan tersesat, ya. Ini pembahasan kita sebelumnya, ya. Nah, kemudian di sini pensyarah kitab mengutip sebuah hadis, ya. Mungkin hadis ini cukup populer, ya, yang sering kita dengar, ya. Tapi tidak apa-apa kita bacakan hadisnya. Wa amal ahadits, ya. Hadis yang dalam bagian nomor 60, ya. Beliau mengatakan fal awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ketika kami suatu hari duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayad thiyab, tiba-tiba datang atau muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Syadidu sawadi syar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan di penampilannya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut duduk pas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia merapatkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas pahanya, ya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian orang itu bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam, kata Nabi SAW, adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melaksanakannya. Qala sadaqata, kemudian orang itu mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kemudian Umar bin Khattab berkata, sungguh kami heran, ya, terheran-heran, ya, kami semua terheran-heran, dia yang bertanya
dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi bersabda, ya, orang itu bertanya tentang iman, kemudian Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab suci yang diturunkannya, kepada para rasul yang diutus, dan kepada hari akhir atau hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta. Orang itu kemudian menjawab lagi, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala, Nabi bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang itu lanjut bertanya lagi, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni 'anil amaratiha. Maka orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tandanya atau tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat itu terjadi ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urat al-alat ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, penggembala kambing itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Tsumman talaqa falabistu maliya. Kemudian orang itu tiba-tiba pergi dari hadapan Nabi dan kami pun terdiam. Tsumma qala ya Umar atadari manis sa'il. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Rasulullah. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Sesungguhnya tadi itu ada orang tersebut tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di sini pensyarah kitab mengatakan wa makna talidul amatu rabbataha, ya, makna dari budak wanita, ya, melahirkan tuannya, ai sayyidataha, ya. Artinya nanti akan muncul anak itu dipertuan oleh ibunya. Ya, itu tanda hari kiamat, ya. Jadi seorang wanita itu akan menjadikan anaknya sebagai tuannya. Ya, ini bentuk kedurhakaan yang luar biasa, ya. Kemudian antak surah as-sarari hatta talidal amatu surriyatu bintan li sayyidiha, ya. Wa bintu sayyidi fi makna as-sayyid, ya. Di sini juga pensyarah kita mengutip perkataan ulama, di antaranya juga maknanya adalah semakin banyak wanita-wanita yang mendekati hari kiamat, ya, populasi wanita itu akan semakin banyak, ya, mendekati hari kiamat, dan banyak dijadikan surya ini mungkin maknanya adalah selir, ya. Misalnya kalau ada raja itu menjadikan selir-selir, ya, surya, ya. Jadi banyak selir, banyak wanita-wanita nanti yang dijadikan selir, ya. Mungkin terjadi banyak perzinahan, ya. Kemudian nanti ada anak yang lahir, ya, kemudian ibunya tidak peduli, wanita yang melahirkannya tidak peduli, dan laki-laki yang menghamili wanita tersebut langsung menyukai anak tersebut dan dijadikan derajatnya sederajat dengan dia.
ya, dengan ayahnya tanpa mempedulikan ibunya, sehingga nanti ibunya tidak mengenal siapa itu anaknya dan dia menjadikan sebagai tuan. Ini mana yang disebutkan beberapa ulama ya tentang antalidal amatu rabbataha. Wakila ghairu dzalik wal alatu, ya, kemudian al ala al fuqara, ya, al alatu tadi adalah orang-orang yang fakir, ya, fakir, miskin. Wa qaluhu maliyan, ya, di sini ada perkataan Umar, falabistu maliyan ai zamanan tawilan wa kana dzalika thalatha, ya, maksudnya adalah beberapa saat yang cukup lama, ya, cukup lama Umar dan para sahabat yang lain itu terdiam, ya, terdiam dengan kejadian yang tampil di hadapan mereka, ya. Ya, malaikat Jibril menyerupakan diri dalam wujud seorang laki-laki, ya, kemudian datang di hadapan Nabi, ya. Kemudian asyarah penjelasan, ya, dzakaral muallif rahimahullahu taala hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadzal hadis al-azim, ya. Penulis kitab menukil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bab al-muraqabah, ya, kita masih dalam bab al-muraqabah, ya, pengawasan dari Allah. Hadis yang mulia ini, alladzi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar fi akhir atadri manis sa'il, ya, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya, ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Ini juga Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, salah satu metode yang sifatnya secara indirect atau tidak langsung, ya. Kadang orang bertanya kepada seorang yang berilmu, sebenarnya maksudnya bukan untuk bertanya, untuk mengupayakan agar orang yang berilmu itu bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ini juga metode yang bisa digunakan, ya, kadang secara tidak langsung, ya, orang menyebarkan ilmu dengan bertanya kepada orang yang alim, ulama, ya, atau kiai atau siapapun, ustadz, sehingga ustadz itu menjelaskan, sehingga tercerahkan kepada audiens atau orang di sekitar. Ya, ini yang seperti yang diterapkan oleh malaikat Jibril, ya, kepada Nabi. Ya. Kemudian qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Umar bin Khattab mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini juga adab, ya, adab, ya. Adab ketika kita dihadapkan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Ya. Salah satu adab yang diajarkan ulama adalah tidak boleh kita berkata yang kita sendiri tidak memiliki ilmu tentangnya. Cukup kita katakan Allahu a'lam, ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau perkara akhirat atau perkara gaib, maka cukup kita mengatakan wallahu a'lam, ya. Adapun perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia, ya, kita mengatakan perkara yang gaib, ya, kata ulama, cukup kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, sebagian ulama mengatakan begitu, ya. Kalau perkara dunia, kita cukup katakan wallahu a'lam, ya. Karena Nabi dalam beberapa perkara dunia, ya, beliau juga tidak tahu, ya. Makanya Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia. Ya, jadi Nabi diutus, ya, bukan untuk mengajarkan tentang perkara masalah-masalah kemajuan dunia, teknologi dan sebagainya. Nabi diutus untuk mengajarkan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, ya. Sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian, ya. Idzan dinuna fi hadzal hadis li'annahu mustamilun ala kulli din, ya, ala al-islam wal iman wal ihsan, ya. Jadi dalam hadis tersebut ini mencakup tentang semua perkara agama, ya, perkara agama. Karena ini mencakup tentang masalah Islam, iman dan ihsan, ya. Islam, iman dan ihsan, ya. Wa qauluhu bainama
Dan perkataan Umar yang mengatakan bainama, ya, pada suatu ketika, ya, hadhi dzaraf tadulu alal mufaja'ah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya dzaraf, ya, kata keterangan, ya, keterangan waktu, ya. Tadulu alal mufaja'ah, menunjukkan sesuatu yang mendadak, tiba-tiba. Bainama, ya, tiba-tiba, ya. Walihadza ta'ti ba'daha idza al-mufidatu lil mufaja'ah. Ya, makanya setelah Nabi Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ada kata idza. Kata idza ini kata penulis kitab ini adalah al-mufidatu lil mufaja'ah. Ya. Ini penekanan dari keadaan yang mendadak tadi, ya. Tiba-tiba langsung datang, ya, seperti itu, ya, pengertiannya. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam katsira. Dan adalah para sahabat Nabi itu sering duduk-duduk bermajelis bersama Nabi. Ya, sering, ya. Sering beliau, ya, para sahabat itu duduk-duduk bersama Nabi, bermajelis bersama Rasulullah. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam la yagibu an ashabihi aw ahlihi. Karena Nabi SAW itu jarang, ya, sangat sedikit waktu beliau tidak bersama dengan sahabat atau keluarga, ya. Makanya setiap gerak-gerik Nabi, ucapan, perilaku itu dinukil, ya, dari para sahabat. Karena banyak para sahabat itu berusaha dekat dengan Nabi untuk melihat bagaimana Nabi berucap, berperilaku, bermuamalah, ya. Makanya sering kutipan-kutipan hadis itu diriwayatkan dari para sahabat yang terdekat, ya, termasuk para istri Nabi, keluarga beliau, ya. Salah satu periwayat hadis yang terbanyak adalah sahabat Abu Hurairah, ya. Kemudian wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Ibunda Aisyah, istri Nabi, paling banyak riwayatnya, ya. Makanya disebut biasa dalam kitab hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha, seperti itu, ya. Nah, ini hadis-hadis yang dikutip karena seringnya mereka membersamai Nabi, ya. Bahkan ada salah seorang sahabat, ya, yang bertugas untuk membawakan air wudu Nabi, ya. Jadi dia membawakan air wudu kepada Nabi untuk digunakan berwudu, ya. Dan sahabat ini ditanya oleh Nabi. Ini Nabi memberikan bonus kepada dia karena rajin membawakan air wudu kepada Nabi. Apa yang engkau minta, ya? Mungkin ada sesuatu yang engkau minta. Maka apa katanya? Kalau saya tidak salah namanya Rabi'ah, ya. Beliau mengatakan as'aluka murafaqata fil jannah, murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya tidak meminta apa-apa dari Anda. Saya cuma saya meminta darimu agar saya bisa berdekatan dengan dirimu di surga. Cerdas juga permintaannya. Dia tidak meminta apa-apa kecuali ingin dekat sama Rasulullah di surga. Sejenak Nabi berpikir, ya, dengan permintaan, ya, sahabat ini. Beliau berkata, fa'inni ala nafsika an kasratis sujud, ya. Kalau begitu, untuk merealisasikan permintaanmu ini, maka bantu saya untuk memperbanyak sujud dari dirimu, ya. Jadi ternyata kuncinya untuk dekat sama Rasulullah ini dibocorkan dalam hadis ini adalah memperbanyak sujud, ya. Tentu salat, ya, baik wajib maupun sunnah, ya, salat wajib ataupun salat sunnah. Amma fil bait, adapun di rumah, ya, fi syu'uni baitihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi, adapun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan pekerjaan di rumah beliau, maksudnya di rumah istrinya, ya. Yahlubu asyad, ya. Beliau kadang memerah air susu, ya, air susu dari hewan ternak, ya, kambing, ya. Kemudian wa yurakki'u as-saw, kadang beliau
menjahit ya, yurakki'u itu menambal ya, menjahit pakaian beliau sendiri, beliau menjahit sendiri. Wa yukhassifu an-ni'al. Kadang juga beliau membetulkan sendalnya ya, sendalnya yang mungkin terputus, beliau sendiri yang menjahitnya. Ini seorang nabi ya, seorang pemimpin negara ya. Mungkin tidak ada kita dapatkan pemimpin negara saat ini seperti beliau ya. Beliau rendah, tawadhu di rumah beliau ya. Beliau tidak merasa tinggi di hadapan istri-istri beliau. Tetap menampakkan sebagai seorang kepala keluarga, tetapi tetap berwibawa ya. Wa imma ma ashabihi fil masjid. Kadang beliau bersama para sahabatnya di masjid ya. Wa imma dahiyan ila iyadatil marid ya. Kadang pergi zahiban ila iyadatil marid, kadang pergi menziarahi orang yang sakit ya. Ini kebiasaan Nabi juga. Au ziyarati qarib, atau kadang juga menyambung silaturahim ya kepada kaum kerabatnya, berziarah ke rumah kerabat. Au ghairi dzalik minal umur allati la yamdi minha lahdatun illa wa huwa fi taatillahi alaihi salatu wassalam. Atau kadang beliau melakukan jenis pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak luput dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau selalu melakukan pekerjaan yang di dalamnya selalu beliau kaitkan dalam rangka ketaatan kepada Allah ya. Ya, beliau banyak berzikir ya, beristighfar ya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah ya. Wahai manusia, beristighfar dan taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat atau beristighfar dalam sehari itu 100 kali ya. Beliau istighfar 100 kali ya. Kemudian laisa mithlana tudayyu al-awqat ya, kata beliau di pensyarah kitab, tidak seperti kebanyakan kita yang menyia-nyiakan waktu ya, menyia-nyiakan waktu. Wal gharibu anna a'la syai'in 'indal insan wal waqt. Yang mengherankan, kata beliau di sini ya, yang aneh, kebanyakan manusia tahu bahwa yang paling mahal itu adalah waktu ya. Ya, kalau orang-orang barat mengatakan time is money ya. Waktu adalah uang ya. Saking berharganya ya. Tapi kata beliau, wa huwa arkhasu syai'in indal insan. Tetapi justru kebanyakan manusia menilai rendah waktu. Ya. Dia tahu bahwa waktu itu mahal, namun kebanyakan manusia menganggap rendah waktu tersebut berjalan. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'min ayat 99 sampai ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Sampai ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian atau ajal, maka dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah, kembalikan aku kembali ke dunia agar aku dapat melakukan ibadah atau perbuatan amal soleh dari yang aku tinggalkan ya. Hatta la yadiu alayya al-waqt. Maksudnya di sini adalah agar aku tidak menyia-nyiakan waktu ya. Jadi makna ayat ini sebenarnya adalah agar aku tidak menyia-nyiakan waktu yang aku sia-siakan di dunia ya. Ma yaqulu la'alli atamatta'u fil mal. Ya, orang yang mati tersebut tidak berkata, kembalikan aku ya Allah ke dunia agar aku bisa bersenang-senang dengan harta ya. Au atamatta'u bizauja, atau mungkin agar aku kembali ke dunia agar bisa menikah lagi. Menikah lagi. Au atamatta'u fil markub, atau mungkin orang yang mati tersebut berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa mencari kendaraan yang mewah lagi ya. Awatamat tau fil qusur ya. Atau aku bisa bersenang-senang untuk membangun ya istana atau rumah yang mewah ya, dan sebagainya ya. Bal yaqul tapi mayat atau orang yang sudah mati itu mengatakan, ya ini bocoran dari Allah di dalam Al-Qur'an ya,
la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku beramal soleh, ya, dari sisa waktu yang aku tinggalkan, ya. Mada alayya alwaqt wa ma istafadtu minhu, ya. Kebanyakan manusia, bapak-bapak dan para jamaah sekalian, waktu terbuang dan tidak mengambil faedah yang ada di dalamnya, ya. Tidak mengambil momen untuk memperbanyak amal soleh, ya. Sampai ada ulama pernah ya melewati orang yang duduk minum-minum kopi, ya. Beliau ulama itu mengatakan, seandainya aku bisa membeli waktu mereka, saya akan beli, ya, karena waktunya habis untuk minum kopi. Bukan berarti bahwa kita tidak ada waktu untuk bersantai, ya, bapak-bapak para jemaah. Ada waktu kita bercanda bersama keluarga, tapi usahakan waktu santai tersebut ada nilai ibadah, ya, ada nilai mendulang pahala, ya. Karena kadang kita melakukan suatu perbuatan sifatnya mubah, tapi kita tidak berharap atau berpikir bagaimana bisa berpahala, ya. Menyenangkan hati anak-anak misalnya, ya, mengajak bermain, ya. Kita ingat bahwa ini adalah ibadah, ya. Usahakan ada di dalam hati kita niat ibadah, ya. Bukankah Nabi bersabda, ya, al khair, ketika ditanya ayyul Islam khair, wahai Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa? Kemudian Nabi bersabda, tudkhulus surur ila qalbil mu'min, atau kama qala sallallahu. Engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama orang beriman, ya. Memasukkan kegembiraan tentunya kepada anak-anak, kepada istri. Ini adalah ibadah, ya. Jadi jangan sampai momen-momen yang sifatnya biasa-biasa saja tidak kita jadikan sebagai waktu untuk mendulang pahala. Usahakan ada niat untuk ibadah, ya. Fal waktu huwa aghla syai', ya. Waktu adalah sesuatu yang mahal, kata beliau, ya. Lakin huwa arkhasu syai'in indanal an. Tapi sekarang justru waktu kita anggap nilainya rendah, ya. Numdi awqatan katsiran bighairi faidah, ya. Kita menghabiskan waktu tidak mengambil faidah. Bal numdi awqatan katsirat fima yadur, ya. Bahkan di antara kita ada yang menghabiskan waktunya kepada perkara yang justru membawa kemudaratan, ya, mudarat, ya. Walastu atahaddatsu an rajulin wahid bal an umumil muslimin, ya. Kata penulis ini mengatakan, saya tidak mengatakan tentang satu orang, ya, tapi kebanyakan kaum muslimin, ya, menyia-nyiakan waktu. Ma'al asaf asyadid innahum fi sahwin wa lahwin wa ghaflatin laisu jadina fi umuri dinihim, ya. Kebanyakan manusia, ya, sangat disayangkan menghabiskan waktunya kepada kelalaian, ya, perkara-perkara yang justru tidak membawa maslahat bagi agama mereka, ya. Aktsaruhum fi ghaflah wa fi taraf yanzuruna ma yatrufu bihi abdanuhum wa in atlafu adyanuhum, ya. Ada manusia, ya, memudaratkan dirinya, menghabiskan kesehatannya misalnya, atau masa produktifnya dihabiskan yang justru tidak membawa efek untuk, ya, kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi masa muda, masa produktivitas kita ini harus kita manfaatkan, Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Saya teringat, ya, ini kan barusan musim haji, ya, kemarin. Banyak mungkin kita saksikan, ya, dan ini pengakuan dari para jemaah haji yang sudah ke sana, ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa saya baru sadar, kata beliau, ya, ternyata ibadah haji itu kita selalu salah di dalam memaknainya, atau image kita itu keliru tentang ibadah haji. Seolah-olah ibadah haji itu dilakukan oleh setiap orang ketika sudah mendekati usia tua. Padahal kata beliau, justru ibadah haji itu harus dilakukan di awal-awal masa sehat. Ini pengakuan para jemaah haji. Katanya banyak yang di sana pingsan, ya. Tapi alhamdulillah saat ini, tahun ini tidak banyak yang meninggal, ya. Walaupun ada yang meninggal tapi sedikit, ya, alhamdulillah.
Tapi banyak di antara mereka ya itu berjalan ya, khususnya dalam momen Ar-Muzna ya, Arafah, Mina dan Muzdalifah, itu banyak yang pingsan ya, karena memang kondisi fisiknya sudah tidak kuat ya, tidak kuat. Dan ternyata ritual Ar-Muzna ini ya, Arafah, Muzna, Mina, Muzdalifah, melontar jamrah dan sebagainya, ini butuh fisik yang kuat ya, butuh fisik yang kuat Pak. Ya, berjalan kaki ya, kalau tidak salah itu sekitar 12 kilometer pulang balik ya, coba kita bayangkan, ini butuh fisik yang kuat ya, fisik yang kuat Pak, karena memang transportasi itu terbatas ya, dan harus jalan, mau tidak mau harus jalan kaki ya. Ini menunjukkan bahwa masa produktivitas kita ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan sampai usia kita, fisik kita yang masih kuat ini kita lalaikan ya. Kemudian yang duruna ma tarfu bihi abnahum, ya ini sudah tadi ya. Kana daiman fil masali al khassa awil ammah ya. Fa Rasul alaihi salatu wasalam kana daiman fil masali al khassa awil ammah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu di dalam kerangka yang orientasinya adalah kebaikan, entah itu sifatnya khusus atau umum ya. Apakah dia beribadah, ibadah mahdha atau ghair mahdha, atau apakah dia perkara yang mubah, tetap beliau mengusahakan perkara mubah itu adalah menghasilkan pahala ya. Fabainama as-sahaba indahu julus ittala alaihim rajulun syadidu bayadi thiyab. Kemudian penulis menjelaskan lagi, ketika para sahabat duduk-duduk di samping Nabi, kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih ya. Rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada salah seorang pun di antara kami mengenalnya, kata Umar. Hadza gharib ya, laisa musafiran. Ini adalah orang yang orang asing. Gharib itu asing ya, orang asing, bukan seorang musafir ya, bukan seorang yang sedang melakukan perjalanan. Hatta naqul, sampai kita mengatakan innahu gharibun anil balad ya. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang asing di negeri tersebut ya. Meskipun di antara ulama tafsir atau ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, bahwa orang atau malaikat Jibril alaihissalam itu sering menyerupakan diri dengan salah seorang sahabat yang lain yang memang namanya tidak begitu terkenal. Namanya adalah Dihyaul Kalbi ya. Jadi sahabat ini yang bernama Dihyaul Kalbi, dan malaikat Jibril alaihissalam sering menyerupakan diri dengan sahabat ini. Namanya Dihya al-Kalbi, dan memang penampilannya memang menarik ya, Dihyaul Kalbi ini ya. Kemudian wala ya'rifu fanaqul innahu min ahli al-balad. Kita tidak mengatakan, kata penulis kitab, bahwa kita tidak mengenalnya ya, para sahabat tidak mengenalnya, sehingga mereka mengatakan bahwa dia bukanlah asli penduduk di tempat itu ya. Fata'ajjabu minhu, mereka terheran-heran. Thumma hadzal rajul alladzi jaa'a nadhifan syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar ay syabun la yura alaihi atharus safar ya. Kemudian laki-laki ini datang dalam kondisi yang bersih ya, seperti seorang yang baru habis mandi. Habis mandi bersih, pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam ya. Mungkin penampilannya betul-betul tampilan mewah ya. Padahal kondisinya di situ Nabi dan sahabat itu duduk di yang agak penuh dengan debu ya. Tapi dia datang dalam kondisi yang baru habis dari mandi ya, berpakaian rapi ya. Aisyabun la yura alaihi atharus safar, seperti seorang pria yang tidak terlihat tanda-tanda perjalanan. Li'annal musafir la sayyama fi dzalikal waqt yakunu ash'ath aghbar. Karena seorang musafir, kata beliau, dalam kondisi Nabi dan sahabat duduk di tengah tempat tersebut,
harusnya konsekuensinya adalah berdebu dan pakaian kotor. Ya. Li'annahum yamshuna 'alal ibil, karena mereka berjalan di tengah onta dan peternakan onta ya, au ala al-aqdam ya, au al-ard ghairu musaflatatin ya, atau bukan jalanan yang mungkin seperti kita ada yang sudah diaspal ya, sudah rapi ya. Di kondisi Nabi itu sangat berdebu ya. Kulluha gubaran ya, gubar ya. Semuanya terlihat sangat aneh bagi para sahabat ya. Lakin hadza la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat nampak perjalanan. Wala ya'rifu minna ahad fa huwa gharib laisa bigharib. Dia orang ini orang asing padahal sebenarnya bukan orang asing ya. Karena dia adalah malaikat Jibril ya. Dan memang malaikat ini Bapak-bapak dan para jemaah sekalian diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyerupakan diri dengan makhluk yang lain ya. Makhluk yang lain. Hatta jaa wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal rajul huwa Jibril alaihi salam ya. Ahadul malaika al-idham. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh para malaikat. Ya, afdalul malaika li syarifil amalihi, karena keutamaan tugasnya ya. Karena malaikat Jibril ada tugasnya adalah membawa wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqumu bihamlil wahyi minallah ila rusul alaihi salatu wassalam ya. Dia membawa wahyu dari Allah kepada para rasul. Fahuwa malakun azim ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi allati khuliqa 'alaiha marratain. Ya. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Ya, bukan dalam bentuk wujud laki-laki ya. Langsung Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril itu 2 kali. Ya. Marratan fil ard wa marratan fis sama. Sekali di dunia, waktunya di bumi, dan 1 kali lagi ketika di langit ya, Nabi melihat ya. Marratan fil ardi wa huwa fi gharin har ya, gharin Hira ya. 1 kali di bumi yaitu pada saat beliau berada di gua Hira ya. Itu Nabi melihat langsung rupa asli malaikat Jibril alaihissalam. Ra'ahu walahu 600 janah ya. Nabi melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap ya. Qad saddal ufuq, dan sayapnya itu menutup, 600 sayapnya itu menutup ufuk ya. Jadi amamar rasul, jadi Nabi tidak melihat langit ya, la yara as-sama mim fawqihi. Jadi karena besarnya sayap malaikat Jibril itu sehingga Nabi tidak bisa melihat ufuk ya, cakrawala tidak bisa, tertutup oleh sayap malaikat Jibril pada saat itu. Lianna hadzal malak qad saddal afaq lianna lahu 600 janah ya. Ini Nabi sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ya, di surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa wahyun yuha. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu ketika Nabi berucap itu adalah wahyu. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh yang maha kuat ya. Ya, maha kuat, yang sangat kuat maksudnya ya. Yang sangat kuat, yang sangat kokoh ya. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kekuatan, kemudian dia menampakkan bentuk aslinya fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la, berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian sosok itu mendekat kepada Nabi Muhammad ya, semakin dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Dia mendekat kepada Nabi sejarak 2 busur panah, bahkan lebih dekat. Ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi ya. Surat An-Najm ayat 4 sampai ayat 9 ya. Ini ketika Nabi di bumi ya. Dana Jibril min fawqi fatadalla ya. Malaikat Jibril itu mendekat ke Nabi semakin dekat ya. Qaruba ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'auha ila 'abdihi ar-rasul alaihi wasallam auha min wahyillah alladzi hammalahu iya ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayat ya, sudah kita tahu ya, surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ats-tsaniyah, kemudian adapun ketika Nabi di langit ya, ini Allah sebutkan di dalam surat juga di dalam surat An-Najm ayat 13 dan 14. Allah berfirman,
wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh dia atau Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril di kesempatan yang lain, 'inda sidratil muntaha. Ya. Itu di sidratil muntaha, di atas di atas dari tingkatan langit yang ketujuh, ya, sidratil muntaha. Fa hadza Jibril walakin Allah ja'ala lil malaika qudratan ala an yastakila an yatashakkalu bi ghairi ashkalihim al-asliyah. Ya. Tapi sekali lagi kata beliau bahwa Allah menjadikan atau memberikan kemampuan kepada malaikat untuk merubah diri dari rupa aslinya, ya. Fa huwa qad jaa fi surati hadzal rajul. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwa malaikat Jibril itu menampakkan diri dalam bentuk aslinya, ya, bentuk aslinya. Ya. Kemudian qauluhu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian perkataan Umar di dalam hadis tadi, kemudian malaikat Jibril atau orang itu yang diserupakan oleh malaikat Jibril itu duduk di hadapan Nabi, kemudian merapatkan lututnya dengan lutut Nabi. Jadi ibaratnya Nabi duduk begini, kemudian orang itu langsung duduk dan merapatkan lututnya di hadapan Nabi. Ya. Asnada rukbatai Jibrila ila rukbatain. Ya. Jadi malaikat Jibril merapatkan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian meletakkan tangannya di pahanya. Ya, ini juga perkataan ulama bahwa bukan tangannya malaikat Jibril ke paha Nabi, ya, tapi malaikat Jibril meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Ya. Wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi nafsihi, ya. Jadi di pahanya sendiri, ya. Malaikat Jibril meletakkan tangannya. La ala fakhidhain Nabi SAW, wa dzalika min kamali al-adab fi jilsati al-muta'allim amamal mu'allim. Ini merupakan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada seorang guru, ya, dari orang yang belajar atau murid, ya. Di bapak-bapak dan para jemaah sekalian, di dalam menimba ilmu, ya, menimba ilmu, terutama ilmu agama, memang kita harus memiliki adab, ya, kepada tokoh yang kita tokohkan, para ulama, ya, para kiai, kita harus memiliki adab kepada beliau, ya. Dan ini ditunjukkan oleh malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril itu duduk di hadapan Nabi, beliau menunjukkan sikap yang khidmat, ya, khusyuk di dalam menimba ilmu, ya. Makanya kita ketika belajar kepada ulama, kita harus menghormati, ya, menghormati kedudukan beliau, ya. Kemudian wastima lima yuqalu minal hadis. Kemudian malaikat Jibril mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, ini ilmu, transfer ilmu, ya, transfer ilmu. Jalasa hadhil jilsa thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya. Kemudian malaikat Jibril duduk, ya, sambil bertanya, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ya. Walam yaqul ya Rasulullah. Malaikat Jibril tidak mengatakan wahai Rasulullah. Ya. Akhbirni ka sani ahlil badiyah al-Arab, ya. Tidak seperti Jadi malaikat Jibril ini seolah-olah menyampaikan sesuatu kepada Nabi padahal sebenarnya dia tahu. Tapi beliau mengajarkan tentang bagaimana, karena memang kita akan menghadapi kondisi bapak dan para jamaah, ada orang yang tidak paham, ya, tidak paham dengan keadaan, sehingga kita sebagai pendidik itu harus lebih bijaksana, ya. Misalnya kepala keluarga, ya, kadang ada pertanyaan anak yang mungkin dalam pandangan kita itu tidak layak misalnya, tapi dia bertanya dengan polosnya, ya. Maka seorang pendidik ini harus bijaksana dan meluruskan dengan penuh hikmah, dengan penuh pelajaran. Dan ini banyak terjadi di zaman keadaan Nabi ketika menghadapi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang ajar kepada Nabi. Tapi Nabi menyikapinya dengan hikmah dan memberikan pelajaran dengan penuh ketawaduan. Contoh, ada seorang Arab Badui
Ya, ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, ya kita sudah tahu kisahnya. Orang Badui itu langsung kencing di sudut masjid. Coba bayangkan, langsung pipis di situ ya. Padahal Nabi duduk-duduk dengan para sahabat ini. Langsung pipis dan Nabi tidak marah. Tidak marah. Para sahabat pada saat itu geram melihat si orang Badui pipis ya di sudut masjid. Kemudian Nabi mengatakan da'uhu. Sudah biarkan saja dia. Ini penuh hikmah dari seorang muta'alim, seorang pendidik untuk memahami kondisi orang yang tidak tahu. Ya. Karena kadang, mohon maaf bapak-bapak dan sekalian, kadang ada orang terlalu arogan kepada orang yang tidak tahu. Padahal kita tidak memberikan kesempatan dulu atau uzur. Mungkin dia belum sampai ilmu kepadanya. Ya. Jangan kita langsung menghukum dia karena ketidaktahuannya. Padahal dia memang belum belajar sama sekali, ilmu belum datang sampai ke dia. Dan banyak di zaman sekarang ini, bapak-bapak dan para jemaah, orang tidak tahu karena ketidaktahuannya dia mungkin mencela Al-Quran misalnya, mencela agama, karena mereka tidak tahu, awalnya tidak tahu. Kita harus berikan dulu uzur, ya. Kita beritahu, ya. Jangan langsung main vonis, menghukum, mengasingkan, menghajar dan sebagainya, tidak. Ini pendidikan yang diajarkan di dalam Islam, bahwa ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta nab'atsa rasula. Ya. Kami tidak akan menyiksa, ya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an ya. Kami tidak akan menyiksa siapapun di antara hamba sampai kami mengutus seorang rasul menjelaskan. Setelah dijelaskan baru dia paham. Ketika dia tolak, barulah berlaku tahapan-tahapan di dalam hukum. Ya, seperti itu. Jadi memang Islam itu tidak serta-merta memberikan vonis, ya, punishment sebelum ada penjelasan secara ilmu. Ya. Harus dijelaskan secara ilmu. Ya, kalau dalam bahasa para ulama, iqamatul hujjah. Harus ditegakkan dulu hujjah kepada orang yang tidak tahu. Ya. Itu Islam ya. Bukan berarti membiarkan kebodohan, itu juga keliru ya. Membiarkan kebodohan bukan itu maksudnya. Tetapi kita memberikan tahapan-tahapan di dalam pembelajaran, ya. Karena banyak orang salah langkah, langsung mengambil jalan pintas, padahal belum diberikan tahapan-tahapan awal. Ya. Sama dengan mendidik orang-orang di dalam level pendidikan tentu berbeda ya. Dari pendidikan yang rendah ke tinggi tentu berbeda ya. Ada tahapannya. Kemudian lanjutkan lagi. Ammal ladzina sami'u adaballah azza wa jalla lahum fa innahum la yaqulun ya Muhammad wa innama yaqulun ya Rasulullah. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabi wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum li ba'dikum ba'dha. Ya, surat An-Nur ayat 63 ya. Adapun ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ada adab juga ya, bahwa termasuk kepada perintah Rasulullah SAW, maka di sini ada adab yang perlu diperhatikan ya. Bahwasanya di antara para sahabat itu selalu mengedepankan perkataan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Lianna Allah Ta'ala fi kitab, karena Allah berfirman di dalam firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan menjadikan panggilan Rasul sebagaimana panggilan antara kalian satu sama lain. Ya. Jadi tidak sama ya kita memanggil Rasul ya. Mungkin kalau sederhana seperti ini, mungkin kita sampai ke Rasul ya. Seseorang kepada orang tuanya misalnya ya, adalah bentuk yang kurang beradab ketika seorang anak menyebut nama orang tuanya secara langsung. Ya. Jadi kan sekarang Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, ya di zaman sekarang ini ya kita sangat sedih tentu anak-anak begitu menganggap rendah orang tuanya, meremehkan orang tuanya, sampai menyebut nama orang tuanya langsung. Ini bukan adab ya kata para ulama ya. Bahkan Nabi menyebutkan di dalam hadis beliau,
seorang anak ketika mencela orang tua dari temannya itu termasuk bentuk dosa besar. Ya, secara tidak langsung kata Nabi, dia mencela orang tuanya sendiri. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, minal kabair syatmur rajul liwalidayh. Ya. Termasuk dosa besar adalah ketika seseorang mencela orang tuanya sendiri. Para sahabat bertanya, ya, wahal rajul yastumul walidayh, wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencela orang tuanya? Kemudian Nabi menjelaskan, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah, wa yasubbu ummar rajul fa yasubbu ummah. Ada seseorang mencela ayah orang lain, ya. Bukan ayahnya yang dicela, tapi ayah orang lain dicela atau dicaci, maka orang itu pun balik mencaci ayahnya, ayah yang pertama, ayah dari anak yang pertama. Maka Nabi secara tidak langsung dia mencela ayahnya sendiri, ya. Atau dia mencela ibu orang lain, akhirnya orang lain itu balas mencela ibunya sendiri, ya. Dan ini termasuk adab, bahkan termasuk dalam kategori al-kabair, dosa besar, ya. Termasuk para pemimpin, para jemaah sekalian, para pemimpin hati-hati ya, karena mohon maaf ya, mungkin kondisi sekarang ya, kadang kita mudah ya, apalagi di dunia media sosial ya, mudah melontarkan ucapan gelaran-gelaran yang tidak pantas ya. Kalau kita melihat di media sosial sungguh menyeramkan. Para jemaah, ada yang menyebut pemimpin biadab, pemimpin iblis, subhanallah ya, naudzubillah ya. Perkataan-perkataan ini sangat tidak pantas ya, sangat tidak pantas. Apalagi kita seorang mukmin ya. Kata Nabi SAW, laisal mu'min at-ta'an, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal badhi ya. Bukanlah seorang mukmin itu perkataannya suka mencela, mencaci ya, berkata kotor. Itu jauh sebenarnya dari adab ya, adab ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan dan satu kaum mencela kaum yang lain, boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik dari kaum yang mencela atau mengolok-olok ya. Dan ini para ulama mengkategorikan bahwa celaan, olok-olokan, apalagi berkaitan dengan fisik ya, dan sebagainya, ini masuk dalam kategori al-kabair juga ya, dosa besar ya. Wa hadza yasmilu du'ahu inda an-nida'i bi ismihi ya. Termasuk ini panggilan kepada nama Nabi tidak boleh, tidak pantas kita misalnya seperti tadi yang dilakukan orang Arab Badui ya. Sebagai contoh sederhana tadi, nama orang tua, tidak pantas kita memanggil orang tua dengan namanya langsung, ini tidak beradab ya. Pada orang tua kita panggil menyebut namanya langsung, nah ini tidak beradab ya. Kemudian termasuk diantaranya bapak-bapak dan para jamaah, adab kepada Rasul adalah tidak mendahulukan perkataan orang lain dari perkataan Nabi. Karena sebagian orang menyampingkan sabda Nabi dari perkataan orang lain ya. Lebih mengutamakan perkataan tokoh yang ditokohkan misalnya dari sabda Nabi. Nah ini juga termasuk dari adab kepada memuliakan panggilan Nabi atau sabda Nabi ya. Wala naj'alu nahyatuka nahyi an-nas ya. Tidak menjadikan atau tidak menyamakan perintah Nabi dan atau larangan Nabi dengan larangan yang dibuat oleh manusia misalnya ya. Kadang kalau ada larang Nabi, insyi'na tarakna wa insyi'na fa'alna ya. Kadang ada larangan Nabi, kalau kita mau kita tinggalkan, atau kita mau kita langgar ya. Tidak seperti itu ya, tidak sama dengan larangan manusia ya. Kan ini adalah wahyu ya. Kadzalika indama nad'uhu la nad'uhu kadu'ai ba'dina ba'dan fanaqul ya fulan ya. Seperti memanggil tadi ya, kita sebutkan tadi, tidak boleh kita memanggil dengan perkataan namanya fulan bin ya fulan ya. Mithla ma tunada sahabak ya, seperti bagaimana kita memanggil teman dekat kita ya. Inna manaqul ya Rasulullah, lakinnal a'rab libudihim anil ilm wa jahlim aktsarihim idza ja'u yunadawna bi ismihi ya. Ini Arab orang Arab Badui ya, karena jauhnya dari ilmu ya,
Dan kebanyakan kebodohan mereka ketika datang memanggil Nabi dengan nama Nabi, ya Muhammad, ya. Kemudian qala akbirni anil Islam, ya. Kemudian sabda pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, ya. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Ma huwal Islam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya. Hadza ar-rukun al-awwal, tasyahhud bilisanika nutqan wa biqalbika iqraran. Ya. Ini adalah rukun yang pertama kata beliau, ya. Engkau bersaksi dengan lisanmu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun selanjutnya adalah dengan mengikrarkan, memantapkan dengan hati. Ya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, makanya kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, belum cukup, ya. Karena Tuhan yang disembah selain Allah banyak, ya. Jadi ucapan atau makna yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena penyembahan itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak, ya, kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya wa uluhiyya wa huliyatullah far'un an rububiyatihi, ya. Ibadah kepada Allah ini adalah cabang dari rububiyah, ya, iman kepada rububiyah Allah, ya. Rububiyah Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka ini adalah cabang dari rububiyah, ya. Ketika kita meyakini bahwa Allah menciptakan, mematikan, menghidupkan, bahwa ini konsekuensinya beribadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man ta'allahu lillah faqad aqarra birrububiyyah. Karena orang yang beribadah kepada Allah, ya, akan menetapkan tentang hakikat rububiyah, ya, rububiyah. Innal ma'buda la budda an yakuna rabban. Karena yang diibadahi otomatis memiliki hak peribadatan, ya, peribadatan. Wala budda an yakuna aidan kamilas sifat, dan juga memiliki sifat yang sempurna. Walihadza tajidul ladzina yunkiruna sifatillah azza wajal indahum naqsun 'azimun fil ubudiyyah li'annahum ya'buduna man la syai'a. Kata penulis kitab, maka kita akan mendapatkan orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu akan memiliki kekurangan di dalam ibadah. Contoh sederhana Pak ini. Ada dua orang sama-sama mendirikan sholat malam atau sholat tahajud. Yang satu betul-betul mengimani sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya kan? Dia menghayati makna tersebut dan mengimaninya bahwa Allah itu Maha Penyayang, Pengasih, Pengampun, Pemberi rezeki. Dia menangis di hadapan Allah ketika sholat malam. Yang satu mengingkari sifatnya, tidak yakin bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak ada itu sifat mendengar. Sifat melihat itu tidak mutlak disandarkan karena itu adalah sifat makhluk. Kalau dia meyakini dengan keyakinan ini, pasti ibadahnya akan kurang, hambar, Pak. Ya, karena memang ada golongan yang memang menolak sifat Allah, ada di zaman dahulu ada. Ya, mereka mungkin menginginkan untuk membersihkan Allah, tapi justru tersesat di dalam mengimani sifat-sifat Allah. Ada Pak. Misalnya, ada namanya golongan Jahmiyah. Jahmiyah itu sangat keras menolak sifat Allah, tidak mau menerima sifat Allah. Ada namanya Mu'attilah, ya. Dia mentakwilkan sifat Allah. Misalnya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ketika Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang bernama manusia yang aku ciptakan dengan
tanganku, kedua tanganku. Golongan Mu'attilah itu menolak sifat tangan. Ya. Padahal sebenarnya Bapak dan para jamaah, kalau sifat tangan ini secara umum mungkin bisa kita katakan iya, boleh ditakwilkan. Mungkin ada yang menakwilkan yang lainnya, tangan Allah. Tetapi kalau sudah berbilang, ya, kata para ulama, karena Allah mengatakan dengan kedua tanganku aku ciptakan manusia itu atau Adam dengan kedua tanganku. Yadai, ya, dengan kedua tangan, ya, dalam bentuk muannas, ya, dua. Ini tidak bisa ditakwilkan kemana-mana Bapak dan para jamaah sekalian. Tidak bisa, ya. Mau ditakwilkan bagaimana tidak bisa, karena memang Allah sudah menegaskan di dalam ayatnya biyadai, dengan kedua tangan. Ini mau ditakwilkan kemana tidak bisa. Nah, ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa memang ini adalah sifat yang kita imani. Adapun bagaimananya tidak perlu kita tanyakan, karena ini adalah perkara iman. Ya, dan banyak yang keliru dalam memahami ini. Ya, ini adalah perkara iman yang wajib kita imani. Ya. Kemudian farrabbu la budda ay yakuna kamilas sifat. Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kesempurnaan di dalam sifat, ya. Karena Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada makhluk pun yang sebanding dengan Allah. Di dalam ayat yang lain, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Di Allah menisbatkan atau menafikan sifat, kemudian menisbatkan, menetapkan sifat, ya, bahwa tidak ada yang sebanding dengan Dia, tetapi Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Hatta ya'budu bimuqtada hadhihi sifat, wa lihadza qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Oleh karenanya kita beribadah dengan sifat-sifat tersebut yang Allah jelaskan dan namakan dirinya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Maka bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya. Artinya bertawassullah dengan nama-nama tersebut. Ya. Kalau kita misalnya minta rezeki, ya Razzaq, wahai yang Maha memberi rezeki, urzuqni, berikan aku rezeki. Ya. Ya Ghaffar, ighfirli, wahai yang Maha pengampun, ampunilah aku. Ini adalah bentuk tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan para jamaah sekalian, nikahnya sudah hampir 6:30, ya. Pembahasannya mungkin agak berat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Iya, dan ternyata ada hadiah katanya mau dibagikan. Ya, dibagikan kepada bapak-bapak, ya. Hadiah haji katanya, Pak. Iya, baik Bapak dan Para sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Masih kita melanjutkan dari pembahasan hadis tentang hadis tentang Jibril, ya, pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk kembali bermajelis ilmu. Demikian saja, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan, mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya, falyatafadhal. Tidak ada, cukup. Ini langsung berzikir. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan istiqomah kita di dalam ibadah dan menimba ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.